Oke, kembali lagi di Editor's Choice Podcast bersama saya Aji the host, dan hari ini sudah ada Kak Mentari Senja. Kita Halo, mulai bulan Ramadan ini ada kategori khusus, yaitu kategori, apalagi kalau bukan kategori Ramadan. Halo, selamat pagi Kak Mentari. halo, selamat pagi Kak Aji. Apa kabarnya Kabar? nih? Ya, Alhamdulillah baik. Kak Aji gimana? Baik. Udah puasa hari keberapa hari ini? Hari ketiga ya? Hari ketiga ya. Jadi kita rekamannya ini puasa hari ketiga. Masih lancar? Alhamdulillah. Ya, walaupun nulis sambil ngantuk-ngantuk ya, tapi lancar lah. Kalau Kak Mentari sendiri domisili di kota mana nih Kak? Saya di Jawa Timur, di Oh di Jawa Jombang. Timur. Oh di mana Kak? Jombang, Jawa Di Timur. Jombang. Ya, Kalau di Jombang lagi bulan-bulan puasa gini gimana suasananya? masih ramai kayak biasanya, kayak nggak ada pandemi ya, masih pasar kaget masih ramai, masjid masih ramai. Ya, Wow. kayak biasanya. Cuma mungkin aktivitasnya agak geser kali ya sekarang ya. Kalau puasa begini. Iya sih, memang cenderung lebih sepi. Nanti kalau jam-jam menjelang buka puasa baru rame gitu. Tapi Hmm. ya relatif sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, nah Ramadan kali ini Kak Mentari itu menulis novel dengan judul Melukis Hati ya Kak? Iya betul. Nah kalau Melukis Hati ini ceritanya tentang apa sih Kak? Oke, jadi sebenarnya melukis hati ini menceritakan tentang perjuangan eh, seorang laras yang didiagnosa menderita 4 penyakit mental karena masa kecilnya itu traumatis. Kebetulan dia terlahir dari seorang wanita tunasusila, hidup dan besar di area prostitusi, kemudian jadi korban bullying juga waktu remaja. Bukan dibully oleh teman-temannya aja, tapi ibunya juga bullying verbal, fisik, semuanya itu dia alami sampai akhirnya dia trauma berat. Kemudian dia kabur dari kota asalnya Surabaya, kabur ke Jakarta. Nah di Jakarta dia justru jadi pemandu lagu gitu, yang bikin dia tambah jadi objek bulian lagi oleh orang-orang sekitarnya. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Bana. Bana ini teman SMP-nya yang dulu juga ikut membuli dia, jadi memberikan kontribusi lah bagi penyakit mentalnya Laras ini. Tapi Bana ini kemudian mencoba untuk menebus kesalahannya di masa lalu, yaitu dengan bawa dia ke psikiater. Akhirnya dari sana dia tahu kalau, oh saya ini mengidap 4 penyakit mental gitu, makanya kenapa perilakunya itu cenderung tidak normal gitu jika dibandingkan dengan orang-orang lain gitu. Nah dari sanalah perjuangannya untuk bangkit dari trauma, kemudian bangkit untuk sembuh itu dimulai. Itu inti ceritanya. Hmm. Nah kalau soal suasana-suasana Ramadan nih Kakak memasukkan unsurnya gimana sih Kak? Uh, ini sih lebih ke ini ya. Kalau Ramadannya saya sih lebih ke momentum dia menemukan apa ya? Menemukan kesadaran kalau saya itu sama dengan orang lain gitu. Saya juga punya kesempatan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan gitu. Kan selama ini dia berpikirnya itu aku ini apa namanya? Aku ini sampah masyarakat gitu. Aku ini menjijikkan. Aku ini nggak mungkin masuk surga gitu. Hmm. Nah, di Ramadan ini dia ketemu momentum yang setelah perjalanan hidup itu tadi, ketemu kalau dia itu sama, dia punya kesempatan yang sama dengan orang lain gitu untuk mendapatkan itu tadi berkah, rahmat dan ampunan dari Tuhan gitu. Oh, oke. Menarik sepertinya untuk dibaca. Kalau inspirasinya sendiri dari mana Kak? Sebenarnya udah lama sih ya. Jadi aku waktu itu biasalah random lihat YouTube gitu, terus ada rekomendasi satu video itu dari sebuah channel. Boleh sebut merek nggak?
Jangan deh. Oh jangan, oke. Pokoknya apa Eh, namanya di sebuah channel gitu ya. Ya, di sebuah channel. Nah, dari channel itu menayangkan tentang perspektif para penyintas penyintas penderita penyakit mental gitu kan, macam-macam tuh. Nah, itu ditampilkan satu-satu. Nah, ada satu video yang menyentuh banget lah buat saya gitu. Dia menderita anxiety disorder juga, dan ya macam-macam, dia sampai mau bunuh diri juga, dan untung keluarganya tuh support. Nah, dari sana terus saya ke akun Instagram, kan banyak akun-akun publik yang memang concern ke kesehatan mental gitu, termasuk mereka menyediakan layanan konseling. Nah, dari situ terus kan banyak tuh cerita-cerita tentang para penyintas itu juga. Oh, saya begini, saya begini, saya begini. Dari situ terus ada satu lagi postingan di sebuah platform, kan nggak usah sebut merek ya, sebuah platform gitu, cerita nyata dari seorang sender yang terjebak di keluarga yang toksik juga gitu, dan endingnya itu, karena endingnya itu bener-bener bikin sesak gitu. Pas baca itu saya kepikiran tuh, gimana ya kalau bikin cerita yang dark banget gitu, yang kayaknya tokohnya itu sedih, kamu menderita banget gitu lah, kepikiran dari situ itu. Karena di platform itu, si sender itu setelah mengirimkan cerita tentang keluarga dia yang hancur luar dalam itu, si sender ini kemudian terus memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Habis itu beritanya keluar di koran. Jadi kayaknya itu yang momentum yang, wah ini kayaknya bagus deh kalau bikin ceritain kayak gini. Jadi kisah inspirasi separuh sedih juga ya jadinya ya. Iya, emang sedih banget. Nah, kalau kakak sendiri mulai memikirkan cerita ini mulai dari kapan, kak? Mulai mikirkan cerita, mulai mungkin kata pertama atau mulai bab pertama itu dari kapan? Sebenarnya udah lama sih ya. Jadi sebelum melukis hati ini saya nulis The Perfect Bride, itu kan ada 3 season. Season pertama itu menceritakan tentang female lead-nya yang mengidap anxiety disorder juga. Tapi porsinya kan nggak banyak karena dia romance kan genre-nya. Jadi nggak mengupas anxiety-nya lebih dalam. Nah, kemudian pas event waktu kemarin Novelmi posting event berkarya Ramadan itu, terus saya langsung kepikiran itu, wah ini kayaknya bisa deh kalau dieksplor tentang mental illness-nya gitu. Terus saya ajukan ke editor, outline, general idea dan dan bab 1 sampai 3, terus sedikit koreksi, terus jalan deh, ngalir sampai sekarang. Oke, kalau kakak sendiri bisa ceritakan beberapa tokoh yang ada di novel itu? Oke, jadi di di buku ini banyak tokohnya banyak. Tapi yang paling utama itu ya si Kanigara Larasati atau Laras ini. Jadi dia punya 4 gangguan mental. Yang pertama itu depresi berat, gangguan depresi mayor, kemudian gangguan kecemasan, serangan panik, sama gangguan stres pasca trauma. Ini yang tokoh ini yang banyak bikin orang, ya Allah kok ngenes banget sih nasibnya gitu. Dari kecil sampai gede kok ya Allah mengenaskan sekali gitu hidupnya. Terus tapi kemudian hidup dia berubah semenjak ketemu ini Arlian Buana atau Bana ini, yang dulu pas SMP itu tukang bully Laras gitu. Kemudian pas besar dia berubah dan dia berusaha untuk, ya itu tadi, karena berusaha untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu, dia berusaha untuk mengajak Laras bangkit dari traumanya. Sebenarnya dua tokoh yang, tapi kemudian ada tokoh-tokoh lain yang memang nggak terlalu menonjol, tapi cukup membawa perubahan signifikan gitu dalam hidup Laras itu. Itu ada Fatia, dia gadis kecil yang hidup di panti yang ada di depan rumah Laras. Nah, mungkin karena Fatia ini tulus sayang sama Laras itu tulus gitu dari awal. Jadi dia kayak mencairkan kebekuan hati Laras gitu, yang bikin Laras itu sadar bahwa oh ada loh orang yang menyayangi saya itu apa adanya, nggak peduli saya kondisinya mau seperti apa gitu. Itu sih tokoh yang paling
utama. Oke, lumayan ini ya, lumayan banyak ya gangguannya. Iya Gangguannya banyak, ada 4. ada banyak. Ada yang lebih banyak lagi sampai 8 atau 9 itu juga ada. Oh iya, Iya, baru karena baru tahu saya. satu gangguan mental itu biasanya related dengan gangguan mental yang lain biasanya. Kalau gangguan pasca trauma itu bukan yang biasanya dibilang yang apa namanya sering disebutnya apa itu PTSD ya? PTSD, iya Ah betul, iya. PTSD. Iya itu dia. Oke, ini berarti seharusnya nanti tokohnya ada comebacknya nih. Comebacknya sepertinya lumayan menarik nih. Iya. Nah, kalau kakak sendiri nulis di Novelmi ini selama ini gimana? Sama sebenarnya tahu pertama itu dari mana sih kalau Novelmi itu? Sekali lagi dari YouTube. Jadi kan saya anak YouTube ya, apa-apa itu dari Hmm, YouTube gitu. hmm, Waktu itu apa namanya random aja, jadi keluar aja rekomendasi dari YouTube, ada video seorang YouTuber yang mereview platform-platform menulis online yang menghasilkan cuan gitu istilahnya. Nah, ada satu video yang menarik yang saya buka waktu itu yang dari Novelmi itu. Terus saya iseng download aplikasinya, terus baca-baca cerita yang bestseller waktu itu. Terus saya cek juga akun Instagramnya. Waktu itu bulan apa ya? Bulan Juni akhir kan, berarti waktu mau NTW season 6 kalau nggak salah. Akhirnya nyoba deh nekat gitu, daftar, terus keterusan sampai sekarang. Berlanjut terus. season 9 ya. Iya, sekarang season 9. Nah, ngomongin soal novel yang kakak tadi apa itu judulnya? Melukis hati. Melukis Hati ya. Iya betul. Nah, kalau menurut kakak sendiri, kenapa orang lain harus baca novel ini? Eh, aku justru di awal itu di akun Instagramku justru nggak merekomendasikan buku ini untuk beberapa orang, karena aku tahu buku ini bukan tipe-tipe buku yang digemari di Novelmi ya, kalau aku lihat gitu. Ceritanya tuh terlalu dark gitu. Karena ini event Ramadan, porsi romansanya hanya 30%, itu kan jadi nggak fokus ke hubungan percintaan antara dua tokoh ini ya, jadi lebih fokus ke Laras. Tapi kalau untuk orang-orang yang mau mencari nuansa yang berbeda atau pengen nyari hal yang berbeda lah, bisa baca buku ini. Tapi untuk orang-orang yang tidak nyaman dengan konten-konten self harm atau yang sejenisnya, itu saya justru nggak merekomendasikan buku ini. Tapi sebetulnya kan kalau dilihat dari segi apa Ramadannya ya, kalau Ramadan itu mungkin banyak orang ngelihatnya soal puasa, soal Islam, soal kita harus lebih banyak beribadah. Tapi mungkin ada di satu sisi yang lain ketika Ramadan itu bukan sekedar soal puasanya, tapi mungkin soal sekedar apa kisah inspirasinya mungkin. Jadi kan ketika jadi kan memang karena tujuan Ramadan itu sendiri kan apa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Iya betul. Dengan berpuasa berpuasa sendiri juga kadang ada salah satu definisi yang kalau saya baca tuh apa namanya merasakan apa yang dirasakan oleh yang miskin yang nggak bisa makan. Iya gitu. Betul. Benar nggak sih kan gitu. Iya betul. Jadi jadi mungkin kita bisa belajar juga kisah inspirasinya. Cuman memang tadi ada warningnya ya. Iya, ada trigger warningnya. Tapi ini ada beberapa bukan masukan ya, mungkin bisa dibilang testimoni ya dari pembaca. Jadi sebelum buku ini rilis, saya kan udah posting spoiler lah berapa bahkan trigger warning itu juga saya posting juga. Tapi setelah buku ini berjalan beberapa hari, itu akhirnya ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa awalnya tuh takut baca buku ini karena ngelihat spoiler yang saya sebar itu kayak serem banget gitu ya. Tapi begitu mereka baca, karena nggak bisa baca buku ini tuh satu atau dua bab gitu kan, harus continue. Nah, dia baca, itu dia bilang gini, saya tuh merasa tertampar gitu ya, karena saya merasa itu hidup saya tuh kayak udah menes gitu ya. Oh ternyata di luar itu banyak kok orang yang lebih mengenaskan hidupnya daripada saya gitu.
Ada orang yang untuk sekedar bangun tidur dengan apa namanya bangun tidur terus dia tahu harus melakukan apa hari itu susah untuk bagi orang-orang kayak Laras gitu. Jadi kayak mungkin kayak refleksi untuk lebih bersyukur gitu ya, mensyukuri hidup yang dia punya. Ada beberapa pembaca yang seperti itu. Jadi ya itu kan apa namanya penafsiran orang kan berbeda-beda ya. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya ada yang menangkap sisi positifnya gitu. Jadi apa ambil baiknya buang buruknya ya. Iya, jangan ditiru yang self harmnya itu jangan ditiru. Saya juga bilang sih jangan apa namanya jangan self diagnose ya. Kalau misalnya dia merasakan kayak yang Laras ini, misalkan dia merasa nggak punya gairah hidup atau pengennya tuh rebahan aja, pengen nangis aja seharian gitu. Itu jangan buru-buru menganggap kayaknya saya depresi juga deh kayak Laras. Oh jangan gitu. Kalau memang merasakan hal seperti itu ya datanglah ke profesional, entah itu psikolog atau psikiater gitu. Oke. Kalau kakak sendiri ada rencana buat novel lain nggak? Ya ada setelah saya kan lagi ongoing 2 buku nih, jadi setelah itu mungkin nyambung karena kebetulan semua tokoh-tokoh itu berkaitan ya, jadi pasti nanti ada kaitannya lagi dengan buku-buku yang lain gitu. Oke. Nah kalau Instagram sendiri kakak ada nggak atau bisa kontak kakak di mana? Ada di @by_mentari_senja. By Mentari Senjanya Iya. BY Yes, Mentari Senja. Mentari Senja ya. Oke. Itu dia. Kalau enggak bisa langsung tinggalkan pesan di novelnya ya. Iya, iya, pasti saya balas Nah, kalau sempat. yang penting dilihat terus, diupdate Iya, terus. Oke. Oke, terima kasih Kak Mentari iya, Senja untuk sama-sama Kak Edi. bincang-bincangnya kali ini. Iya, Mudah-mudahan dilanjut terus ya. Ini iya. sekarang kan sudah 47 bab, rencana di berapa bab? Jee. Ini yang susah sih ya. Kadang molor, kadang terlalu cepat, kadang tahu-tahu udah tamat aja. Kayaknya nggak sampai 150 ya. Tapi lumayan lah ya. Mungkin. Bisa lah, masih bisa dilanjut terus lah, walaupun Ya, sudah we'll tidak see. Ramadan. Ya, Oke, itu dia bincang-bincang kita dengan Kak Mentari Senja. Terima kasih waktunya Kak Mentari. ya, sama-sama Kak Sampai Edi. jumpa nanti di lain kesempatan. Dan Oke. dan juga Sobat Novelmi, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah Kak Mentari Senja. Dadah.